perbedaan gastrik dan juga gastritis sama apa beda. Kemudian aku bakal share lagi sensasi yang paling menyeramkan ya, yang pernah aku alami. Aku bakal jelasin lagi dan kenapa sih sensasinya itu sering banget muncul meskipun kita udah menerapkan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal menyapa kalian dan tentunya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku, dan yang baru datang, yang baru menemukan channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Semoga video-video aku bermanfaat ya dan bisa memotivasi kalian ya. Aku juga pejuang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, 3 tahun, alhamdulillah saat ini udah bisa beraktivitas lagi. Dan buat yang udah komentar tapi belum dijawab, mohon bersabar ya. Ini aku bakal jawab satu-satu lagi. Dan yang komentarnya kurang mengenakan, terima kasih banyak ya. Semoga kalian lekas sembuh ya. Kalian meskipun komentarnya kurang baik, aku tetap mendoakan yang terbaik buat kalian ya. Jadi untuk pejuang asam lambung itu nggak boleh negatif thinking ya teman-temannya. Harus selalu positive thinking, melakukan hal yang positif ya. Jadi kalau penyakit hati itu juga susah sembuhnya, seperti itu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas sensasi asam lambung ya yang paling menyeramkan. Bunda pernah nggak sih ngalamin sensasi yang takut banget? Sebenarnya sensasi asam lambung itu banyak banget ya, 1001 sensasi. Dan aku pun pernah alami itu teman-teman, karena aku berjuang dari 2019 ya, 2020, 2021, 2022 itu aku masih pemulihan ya di situ. Nah kemarin aku itu bukan kambuh asam lambungnya, cuman aku tuh kemarin karena kecapean habis lari 10 kilo ya, dan disitu banyak banget komentar yang kurang baik, tapi aku maklumin gak apa-apa ya, namanya manusia pasti sakit ya, nggak mungkin dong sehat terus, emang robot, apalagi kan kita beraktivitas ya. Nah kalau kecapean pasti itu wajar aja ya, yang penting kan tetap menerapkan pola hidup sehat, pola makannya diperhatikan, istirahatnya juga. Dan aku itu sebenarnya menerapkan olahraga, aku lagi ada kegiatan dari Kementerian Kesehatan, dan kemarin tuh mungkin berlebihan, makanya aku kayak ngedrop gitu, kecapean habis lari dan buram gitu, berkunang-kunang mata aku. Kata dokter sih itu karena kecapean. Alhamdulillah saat ini udah aktivitas kembali, makanya aku kembali menyapa kalian ya. Nah lanjut ya, sebelum kita bahas terkait sensasi asam lambung yang paling seram, di sini aku bakal jelaskan dulu ya. Ini ada pertanyaan ya, aku udah siapin handphone lagi nih. Ada pertanyaan dari Mamak Bella. Bun, gastrik dan gastritis apa sama? Mohon penjelasannya ya. Saya terkena gastrik. Nah teman-teman, jadi untuk gastritis ini adalah merupakan sensasi juga ya, atau kategori asam lambung juga. Jadi gastrik dan gastritis itu sih menurut aku sama ya. Tapi kalau salah mohon maaf, karena aku bukan tenaga medis, aku bukan orang kesehatan ya, tapi menurut aku sih nggak ada yang gastrik ya, jadi itu sama aja sebenarnya gastritis. Jadi gastritis ini adalah terjadi peradangan di dinding lambung kita. Jadi pada saat dokter memeriksa kita itu ada 2 kemungkinan yang akan ditemukan. Satu, dispepsia organik, dispepsia fungsional. Banyak juga yang bertanya, Bunda aku tuh dispepsia bun, jadi kalian harus tahu nih kalau dispepsia organik itu kan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis akan menemukan adanya luka, radang, tukak, ataupun yang lain-lain. Sedangkan dispepsia fungsional sudah dilakukan pemeriksaan nih oleh dokter ya, tetapi tidak menemukan apa-apa atau semuanya normal nih. Nah itu dispepsia fungsional. Biasanya itu adalah dari faktor pikiran, kemudian sering menunda waktu makan juga ya, seperti itu. Jadi untuk Mama Bella menurut saya sama ya, tapi kalaupun misalnya nggak sama atau kurang tepat bisa ditanyakan ke dokter ya. Gastritis itu adalah terjadi peradangan di dinding lambung kita, ini disertai sensasi-sensasi yang luar biasa. Karena aku juga pejuang gastritis teman-teman ya. Nah, jadi gastritis ini biasa terjadi pada orang-orang yang pertama itu adalah pemikir, banyak pikiran, kemudian pola makan yang nggak teratur. Polanya ini bukan saja menunya, tapi jamnya. Biasanya kan jam makan itu jam 12, jam 1. Nah, biasanya nih kita tunda sampai jam 2, jam 3, bahkan sampai jam 4.
kadang juga nggak makan seharian, itu adalah dari pola makan. Jadi kita harus memperhatikan agar asam lambung ini nggak sering kambuh. Makanya terjadilah gastritis, ada radang ya, atau ada iritasi di dinding lambung kita. Kemudian yang kedua, kenapa ini terjadi? Biasanya kita makan terburu-buru, nggak dikunyah halus, sehingga lambung kita itu kaget ya, dan juga terlalu banyak makan yang pedas-pedas, misalnya soda, kafein, itu juga bisa menjadi pemicunya untuk gastritis ya. Dan untuk sensasinya sendiri adalah beragam ya. Aku pernah ngalamin itu. Yang pertama, aku tuh sendawa, gasnya banyak, perut aku kembung ya, terutama di sebelah kiri, ditepok itu kayak gendang, duk duk duk. Jadi emang gak enak banget ya teman-teman. Dan sensasi yang paling sering aku alami itu setiap sore hari. Aku pernah tanya ke dokter pada saat itu, dok kenapa ya aku tuh selalu aja ngalamin sensasi yang makin banyak itu di sore hari. Kata dokter, karena di sore hari itu kamu aktivitasnya tinggal sedikit atau berkurang, sehingga pikiran kita fokus ke sensasi. Jadi sensasi-sensasinya itu kadang makin nambah. Makin cemas kita, kalau makin cemas itu bakalan makin nambah sensasi yang kita alami ya. Perut kembung, begah, sendawa-sendawa, ngap, kadang dada terasa berat. Jadi itulah sensasi-sensasi yang dialami oleh pejuang gastritis. Selain itu juga biasanya kita merasakan kayak perih banget di lambung, kayak nyut-nyutan gitu ya, nyut-nyutan, kadang kayak pengen pipis terus, anyang-anyangan. Kemudian selain itu juga biasanya kayak panas gitu di perut. Di dada sih nggak panas, cuman kayak di perut itu panas gitu ya. Aduh ini kenapa ya? Jadi caranya gimana? Nah pertama, kita itu harus makan sering porsi kecil dan tentunya harus dikunyah halus sampai jadi air ya, agar mudah dicerna. Jadi lambung kita tuh nggak ekstra kerja keras untuk mencerna makanan-makanan tersebut. Kemudian yang kedua, jadwal makannya diperhatikan 2 jam sekali. Karena kalau misalnya kita telat makan sedikit aja, angin yang masuk, jadi kita sendawa lagi, begah lagi ya. Jadi kita tuh kadang berlomba sama angin, harus makan. Kalau nggak mau makan nasi, bisa bubur, bisa oat, bisa buah-buahan atau biskuit-biskuit yang aman ya. Tapi kalau biskuit ini jangan banyak-banyak ya, karena itu juga kayak ada tepungnya, ada raginya, dan ada pengawetnya ya. Jadi kalau mau makan biskuit, kadang aku tuh biasanya makan 2 keping atau 3 keping ya. Lebih banyak sih aku makan itu bubur, oat, dan juga kadang nasi-nasi lembek gitu ya. Sama buah-buahan aku tuh selalu stok. Kalau nggak buah melon, buah pepaya, buah naga juga bagus sih. Tapi aku sering, buah naga itu seringnya aku bikinin puding ya, seperti itu. Nah kemudian selain itu juga yang membuat kita kambuh-kambuhan itu atau sering terjadi gastritis ini atau munculnya sensasi itu, habis makan kita tidur dan makan itu berlebihan. Setelah makan langsung minum, itu kan biasanya lambung kita lagi penuh banget. Kemudian kita isi lagi dengan air minum yang banyak sampai 2 gelas, 3 gelas, itu dia bakalan kaget dan itu menimbulkan sensasi itu. Jadi saran aku teman-teman, perhatikan menunya, perhatikan polanya, jam-jamnya ya, dan juga jangan berlebihan, harus dikunyah halus. Terapkan itu, insya Allah bisa sembuh ya. Jadi nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, insya Allah sembuh. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Nah kita lanjut, sensasi apa sih yang paling menyeramkan menurut aku pribadi? Pertama itu adalah sensasi ngap, sendawa-sendawa, biasanya ngos-ngosan, dadanya itu kayak berat banget. Tarik nafas saja kadang gak kuat ya, nafas pendek. Itu adalah sensasi yang paling aku menakutkan. Terutama nih kalau misalnya tiba-tiba aja ya, tadi tuh biasanya baik-baik aja, kok tiba-tiba ada sensasi ya, mulai sendawa, mulai cemas karena dengar kabar. Nah kemarin aku pernah cerita ke dokter, aku tuh dok kalau misalnya lagi santai tiba-tiba dengar kabar sesuatu, aku tuh kok kayak panik gitu ya. Kata dokter itu sebenarnya sugesti kamu, jadi kamu itu harus ikhlasin aja. Jadi semua orang itu kan pasti ya udah jalannya sendiri, jadi nggak usah dipikirin, udah pikirin aja kesehatan kamu. Jadi kamu harus berpikir itu terjadi sama dia belum tentu terjadi sama aku, jadi nggak boleh cemas. Nah dan kalau misalnya kalian lagi cemas nih, boleh konsultasi kayak ke psikolog. Di puskesmas di Jakarta itu udah ada teman-teman, namanya itu adalah Poliharmoni. Aku pada saat konsultasi ya, pada saat ngobrol sama dokter beberapa waktu lalu, diperkenalkan juga nih ada poli baru nih di puskes, namanya itu Poliharmoni. Jadi kita tuh bisa kayak di screening gitu loh, kayak misalnya lagi banyak pikiran nih, lagi stres nih, uang bensin habis nih, atau listrik udah bunyi-bunyi nih, boleh curhat sama dokter namanya di Poliharmoni. Kalau di Jakarta ada ya. Nah jadi selain sensasi kayak ngap, begah itu, sendawa-sendawa,
biasanya tiba-tiba aja kayak ngap banget ya, dada panas, kemudian sensasi yang lainnya juga muncul kayak keleyengan. Aku tuh teman-teman kalau udah muncul kayak begah sendawa, ngos-ngosan, nafas nggak plong, itu udah mulai cemas. Aku tuh udah mulai duduk selonjoran, kadang aku lipat kaki. Setelah itu aku tarik nafas, tahan dulu di perut ya sekitar 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Nah, jadi itu adalah sensasi pertama yang paling aku takutkan ya, kalau tiba-tiba ngap gitu ya. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja ya. Kemudian yang kedua adalah kayak perih aja di perut kita ya, kayak panas. Jadi kayak nyut-nyutan gitu, kayak ada luka gitu loh di perut kita itu, di lambung, terutama itu di ulu hati. Itu benar-benar nggak enak banget teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya udah terjadi ini, kayak kadang kita mau makan aja takut, mau lagi ngomong aja kadang bawaan itu pengen nangis ya. Aduh, aku ini nggak enak, badan itu kayak nggak enak itu, kayak remuk. Terus aku tuh kadang bilang sama suami, aku anget nggak sih badannya, kok nggak enak banget gitu loh di badan. Jadi itu adalah membuat aku juga kayak parno, ini kenapa lagi ya, perasaan aku makannya udah dipantang deh, kok masih aja ada sensasinya. Jadi kenapa sensasi ini sulit banget hilangnya sih bun, padahal kita udah terapkan pola makan ya. Karena proses terjadinya gastritis itu juga nggak mudah teman-teman, nggak cepat. Jadi tuh step by step. Nah, kalau misalnya kita udah pola makan yang nggak terjaga, kemudian menu-menunya juga nggak diperhatikan, itu nanti sensasinya bakalan meningkat. Jadi pemulihannya juga bakalan step by step. Misalnya ini udah nggak begah hari ini, itu dia nanti bakalan perlahan-lahan juga turun ya untuk sensasinya. Jadi kita harus sabar, karena untuk sensasi gastritis itu menurut aku ya, sensasi yang paling sulit dilawan oleh pejuang asam lambung. Mungkin ya penyakit GERD, ada juga sensasi GERD kayak panas, mengganjal di tenggorokan. Itu banyak banget yang alamin, tapi dia tuh nggak ngap gitu. Kalau misalnya gastritis ini udah ngap, cemas, itu karena ada kecemasan atau anxiety juga. Itu adalah sensasi yang membuat kita seram. Kadang tiba-tiba di malam hari terbangun karena cemas. Aku tuh kalau misalnya lagi terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, itu sangat serem banget. Kemudian setelah bangun ya, aku tuh kadang ke toilet, pipis, dan wudhu. Setelah wudhu ya, mau sholat aja kadang langsung kayak jantung itu kayak cepat banget berdetak. Jadi nggak jadi sholat, kayak takut banget, tau gak sih? Astagfirullahaladzim, aku kadang tuh langsung pegang kepala, ini aku kenapa lagi? Nah, jadi kalau misalnya kalian ngalamin itu pure dari asam lambung. Nah, bisa nggak sih kemungkinan terjadinya kayak jantung gitu? Nah, kata dokter untuk GERD ke jantung ini prosesnya juga panjang, jadi nggak instan. Jadi teman-teman, kalau yang udah ada riwayat gastritis atau GERD, harus hati-hati, tetap terapkan pola hidup sehatnya agar nggak menjalar kemana-mana. Tapi kalau misalnya kalian udah sering ngalamin nih, sering banget dak-dikduk ya, ataupun mungkin sakit di dada sebelah kiri ya, badan itu kayak berat, ngap, ngos-ngosan, saran aku bisa kalian EKG atau rekam jantung ya, untuk memastikan. Karena menurut aku tuh lebih cepat, lebih baik kita cek daripada nanti terlambat kan, itu nanti pengobatannya juga sulit. Aku tuh teman-teman kemarin habis lari langsung ke dokter periksa, karena aku pikir kayak berkunang-kunang di ulu hati aku tuh, kayak nggak enak, mengganjal dan kayak kaku gitu. Makanya kemarin itu aku langsung ke dokter. Setelah dicek semuanya alhamdulillah normal, dan memang aku hanya kecapean aja dan kurang istirahat kata dokter. Jadi menurut aku adalah sensasi yang paling menyeramkan ya, itu ngap, sesak ya, sendawa-sendawa. Dan sensasi sendawa itu sulit banget hilangnya menurut aku. Meskipun nih kita udah minum jahe, udah minum air hangat, udah terapkan pola makan, tetap aja nggak hilang-hilang sendawanya. Makan salah, nggak makan salah, diisi salah. Aku tuh selalu, aduh aku kenapa lagi sih, kadang aku tuh sebel sama diri aku ya, karena sensasinya ada aja gitu. Padahal kan kita udah terapin pola makannya, udah terapin pola hidupnya, pikirannya udah ditenangin, udah melakukan relaksasi, tapi masih ada aja sensasinya. Kemudian juga sensasi yang lain adalah sering mengganjal di tenggorokan ya. Tenggorokan itu nggak enak banget, bawaannya pengen ngeludah terus. Itu sensasi yang paling nggak enak menurut aku. Jadi kadang lagi kerja tiba-tiba pengen ke toilet dan buang ludah, habis sholat langsung buang ludah, itu nggak enak banget, kayak nggak nyaman gitu loh ya. Kemudian keleyengan, tiba-tiba kebas, itu juga sensasi yang kurang enak menurut aku. Dan semua sensasi asam lambung itu menurutku nggak ada yang enak ya. Jadi kita tuh harus terus terapkan pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya, melakukan hal yang positif juga agar asam lambung kita tuh nggak kambuh-kambuh. Dan satu lagi, meskipun udah sembuh ya, ini pengalaman pribadi aku,
makannya harus diperhatikan. Karena kalau kita udah berlebihan tuh pasti ada sensasi ya. Nah katanya udah sembuh, jadi asam lambung itu bisa sembuh total kalau pola hidupnya udah benar-benar. Nah aku mau cerita, jadi yang sembuh total itu, dia itu udah nggak berani makan apa-apa. Nah udah nggak berani makan gorengan, udah nggak berani makan yang pedas. Jadi kalau misalnya makan pedas berlebihan itu nanti bakal kambuh lagi. Karena kenapa? Kita itu ada riwayat. Kata dokter yang punya riwayat itu lebih parah kambuhnya kalau misalnya tiba-tiba kambuh karena makanan atau mungkin karena begadang, kurang tidur, kurang istirahat, itu nanti sensasinya itu bakalan lebih parah. Makanya biasanya ya, ini ada saudara temanku, dia tuh sampai saat ini sembuh dari GERD, dia tuh udah nggak mau makan gorengan, nggak mau makan cabai sampai detik ini. Makanya dia sehat, bugar. Ya yang penting dia tuh intinya ingin menikmati hidup, nggak mau lagi dengan sensasi-sensasi asam lambung. Makanya dia hanya makan nasi putih, tahunya dibakar, dipanggang, makan sayur bening aja. Kalaupun dia misalnya pengen numis-numis, dia itu selalu beli Vineco ya, ini Vineco ataupun minyak zaitun. Ini aman, bagus, tapi nggak boleh berlebihan. Ini kalau misalnya lagi jalan-jalan, aku juga sih hampir sama ya. Kita jajan ini yuk, enggak kita itu kadang bawa minum sendiri ya, dia juga selalu bawa minum sendiri. Kalaupun pengen jus ya atau pengen buah-buahan, stok sendiri aja, nggak pernah jajan, bawa makan dari rumah, dan itu kan masih single ya, jadi selalu mamanya yang buatin bekal. Katanya itu trauma banget, nggak mau lagi terjadi kambuh-kambuhan, apalagi kayak berat badannya emang kayak kurus gitu karena memang nggak ada lemak, nggak ada minyak yang masuk, nggak ada tepung-tepungan, dia tuh hanya makan nasi putih toh, ayamnya kadang dikukus, direbus, tahunya dipanggang, tempe dipanggang ya, dan dia tuh hanya makan yang bening-bening aja. Emang nggak, saat ini kelihatannya tuh kayak proporsional aja badannya dan nggak kambuh-kambuhan karena memang dia sudah berjanji sama dirinya sendiri pengen menerapkan pola hidup sehat. Jadi teman-teman kalau yang udah suka nyinyir nih, kenapa kambuh lagi, ya karena itu pola makannya nggak diperhatikan. Seperti itu ya teman-teman, untuk terkait sensasi yang menyeramkan, menurut aku itu sih. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kalian boleh komentar di bawah ini. Mungkin aku lupa ya karena udah lama banget sih ya. Jadi kadang sensasi ini tuh banyak banget, terutama di sore hari. Jadi sore hari itu kambuh karena aktivitas kita udah berkurang, jadi kita fokus sama sensasi. Kemudian yang masih sering ngap, sering lakukan pernapasan diafragma, bisa uap diri kalian, kemudian sering kebas, sering jalan, konsumsi vitamin juga seperti neurobion atau B-kompleks. Untuk gastritis dan gastrik itu sama aja ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!